Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa ala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Suara saya jelas ya? Gila. Gambar kurang jelas. Ya. Tema kita kali ini globalisasi dalam perspektif Islam. Globalisasi dalam perspektif Islam. Kita akan membahas pengertian, kemudian macam-macam bentuk propaganda globalisasi, kemudian bagaimana kita menyikapi. Yang belum on cam silahkan on cam sebagai bukti kehadiran. Pertama, pengertian dari kata global artinya dunia. Globalisasi ya duniaisasi. Maksudnya apa? Sebuah proyek atau program untuk program dunia tentunya ya. Untuk membuat dan menerapkan satu sistem terpadu. Jadi program dunia untuk membentuk satu sistem terpadu ya. Sistem apa? Tentu sistem kehidupan. Baik menyangkut aspek agama dan budaya. Budaya tentu apa saja ya? Ekonomi, pendidikan, sains, hukum, politik, semuanya ingin dibuat satu sistem terpadu yang berlaku bagi seluruh dunia. Itu adalah proyek globalisasi. Baik, kita tidak membahas sisi positifnya, tentu kita akan bahas sisi negatifnya saja, agar kita bisa waspada dan menyikapi. Siapa sih tokoh di balik proyek ini? Tidak lain dan tidak bukan Amerika, bukan negara-negara Eropa, Cina, Rusia, bukan ya. Apalagi Indonesia. Tapi otak di balik proyek ini adalah dua sosok utama pemeran antagonis di alam semesta raya ini, dari bangsa jin dan manusia yang mengerucut pada sosok Dajjal dan Iblis. Jadi jangan dikira bahwasanya tugas Iblis itu hanya mengganggu manusia dalam sholatnya, dalam puasanya, membisiki, imajinasi dan sebagainya. Tidak. Mereka juga berkolaborasi membentuk suatu sistem kehidupan ya, yang terstruktur, masif, dan tentunya modern. Ya. Nah, di antara sistem Dajjal atau sistem Iblis itu adalah globalisasi ini, yang harus kita waspadai sisi negatifnya. Karena sisi positifnya itu untuk mengelabui sisi negatifnya. Makanya kita harus waspadanya di situ. Saya kasih contoh, bentuk-bentuk globalisasi. Kalau tadi maknanya ya, dan oknum atau tokoh aktor intelektualnya ya, di balik proyek ini, program ini. Contoh dalam bidang agama yang merupakan inti serangan daripada proyek ini, yaitu menciptakan agama baru yang berlaku bagi seluruh penduduk dunia, tidak peduli jin ataupun manusia. Agama baru apa? Agama baru rasionalisme. Agama baru yang Tuhannya adalah
logika, dan kitab sucinya adalah sains. Agama baru yang dinamakan dengan rasionalisme, Tuhannya adalah logika, kitab sucinya adalah sains. Kebenaran adalah apa yang dibenarkan oleh akal, dan kesalahan adalah apa yang disalahkan oleh akal. Apa-apa yang bertentangan dengan sains, itulah kesalahan, dan apa-apa yang sesuai dan dilegitimasi oleh sains, itulah kebenaran. Tuhan, surga, neraka, alam akhirat tidak pernah bisa dibuktikan dengan sains, teropong bintang, astronomi, dan sebagainya, maka itu adalah suatu fiksi yang dibuat-buat oleh tokoh-tokoh agama untuk membodohi manusia agar tidak maksimal dalam menikmati kehidupan dunia. Ya, ini agama baru rasionalisme wujud dari proyek globalisasi ini, yang intinya agar manusia tidak lagi beragama, tidak lagi berketuhanan, atau ateisme ya, agnotisme. Yang kemudian ketika logika sebagai agama baru mereka itu mentok, mereka mencari sesuatu yang bisa memuaskan keterbatasan logika tadi, itu adalah sesuatu yang spektakuler atau sesuatu yang super super rasional istilahnya itu. Yaitu hal-hal yang sifatnya adikodrati ya, yang visuality, sesuatu apa istilahnya itu, semacam mujizat dan semacam sihir yang dihadirkan oleh Dajjal dan oleh iblis, yang membuat semua manusia itu terpesona, akhirnya mempercayainya dan meyakininya. Di saat rasionalisme mengalami kebuntuan, maka saat itulah dibutuhkannya sebuah solusi suprarasional yang dinamakan dengan sihir, yang dimiliki oleh Dajjal. Saat nanti kemunculannya, banyak orang yang menyambutnya karena dia muncul dengan kekuatan-kekuatan adikodratinya. Semua solusi masalah manusia akan mudah, singkat, simpel diselesaikan. Dilukiskan dalam hadis, nanti Dajjal itu ketika melewati pekarangan atau persawahan atau perkebunan yang kering kerontang, tinggal disentuh saja, maka seketika menjadi subur. Bahkan menghidupkan orang mati pun bisa. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang akan menundukkan sains dan logika. Sama seperti sihir Fir'aun yang menundukkan Fir'aun itu sendiri, logika Fir'aun, yang semuanya itu tunduk kepada mukjizat Musa. Itu akan kembali terjadi pada diri Dajjal saat manusia sudah jenuh dengan rasionalismenya. Ya, sebelum mengalami titik jenuh itu harus diantarkan manusia itu kepada puncak rasionalitas. Itu tadi, sains. Agama logika, Tuhannya adalah akal, dan kitab sucinya adalah sains. Salah satu bentuk propaganda globalisasi di samping rasionalisme tadi juga melalui istilah-istilah program-program seperti pluralisme. Yang kedua ya, bentuk propaganda globalisasi di samping rasionalisme adalah apa? Pluralisme. Apa itu pluralisme? Mengajarkan bahwa semua agama itu benar. Di antara pokoknya itu visinya. Apa yang mendasari
argumentasi mereka ini semata karena menganggap semua agama itu mengajarkan kebenaran, maka semua agama itu benar. Premisnya begitu ya. Karena semua agama mengajarkan kebenaran, maka semua agama itu benar. Padahal tidak demikian. Semua agama mengajarkan kebenaran, iya, tapi belum tentu kebenaran yang diajarkan oleh semua agama itu benar. Kalau memang semuanya benar, ngapain ada perbedaan agama? Gitu kan. Dari dulu sudah tidak perlu lagi ada perbedaan agama kalau semua kebenaran yang diajarkan itu sama-sama benarnya. Dari logika itu sudah bisa dibantahkan. Nah, tujuan mereka memang untuk agar supaya manusia itu tidak lagi beragama karena menganggap semua agama itu sama. Ya sudah pindah-pindah agama. Akhirnya ketika orang itu sudah tidak terikat kepada satu identitas agama, orang itu otomatis lambat laun namun pasti tidak lagi beragama. Agnostik, ateis. Yang penting yakin kepada Tuhan saja. Masalah ritual agamanya, sholatnya, sembahyangnya bermacam-macam, berganti-ganti dan sebagainya tidak masalah. Toh semua ritual itu juga intinya bentuk penyembahan kepada Allah, kepada Tuhan. Sudah boleh dengan ala Islam, kadang ala Hindu, ala Buddha, ala Yahudi, ala Nasrani. Terserah kita mau pakai yang mana ya. Karena semuanya juga sama, toh sama ekspresi penyembahannya gitu. Hakikat ketuhanan semua agama juga sama kan, intinya menyembah, mengakui adanya sesuatu yang berkuasa di alam semesta raya ini. Cuma bedanya ada yang 3, ada yang 1, ada yang banyak dan sebagainya, multi. Intinya kan di antara yang banyak itu kan tetap ada satu yang dominan pemimpinnya. Yus itulah yang kita ambil titik temunya, titik samanya, yaitu percaya kepada adanya yang berkuasa, Tuhan ya. Terserah namanya apa, silahkan bebas memilih, bergonta-ganti dan seterusnya. Awalnya begitu, secara logis memang bisa diterima. Namun pada akhirnya orang tidak lagi bangga atau komitmen dengan identitas agama tertentu, sehingga lambat laun namun pasti membuat orang itu tidak lagi beragama. Atau bahkan tidak lagi berketuhanan, karena Tuhan yang banyak yang disembah itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah atau benar semuanya atau salah semuanya. Faktanya membiarkan terjadinya kezaliman di muka bumi ini, nggak ada reaksi apa-apa dari Tuhan. Memang nggak pernah ada, nggak bisa divisualisasikan secara sains gitu kan. Sudah, lambat laun menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah, itulah puncak keberhasilan dari propaganda ini, sehingga nanti ketika tuntutan Tuhan yang rasional, Tuhan yang visual itu memuncak, maka muncullah Dajjal itu. Menampakkan diri dengan segala kekuasaan yang dimiliki, sihirnya dan teknologi yang dia bawa, membuat manusia itu yang sudah bermadhab rasionalisme akan mudah menerima dan mengikuti Dajjal yang sangat rasional gitu kan, sangat visual. Dia mengklaim sebagai Tuhan pun orang banyak akan menerima dan mempertuhankannya. Karena itu yang dibutuhkan semua manusia, penampakan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tahu dari propaganda proyek globalisasi yang selama ini menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang memukau, yang betul-betul bermanfaat, kita rasakan manfaatnya, tapi udang di balik batunya itu yang tidak pernah kita waspadai. Baik, pluralisme salah satu bentuk propagandanya ya semua agama sama. Yang kedua, tidak boleh ada satu agama yang mengklaim dirinya paling benar. Karena semuanya benar itu. Maka konsekuensinya tidak boleh ada satu agama yang mengaku-ngaku paling benar. Kalau ada agama yang mengaku-ngaku paling benar, maka itu adalah diskriminasi. Itu adalah pelecehan, itu adalah anti kebinekaan. Itu adalah
bisa menimbulkan perpecahan. Harus ditangkap, harus dipidanakan orang-orang seperti itu. Padahal argumentasi ini mudah dibantah. Jangankan agama, orang jualan saja ketika mengiklan, mengklaim produknya nomor 1 itu biasa. Walaupun tanpa bukti didukung oleh data dan fakta. Dan juga tidak memaksa para konsumen untuk membeli produknya, tetap semuanya itu di tangan konsumen sebagai raja untuk menentukan pilihannya. Itu saja tidak masalah klaim produsen terhadap produk yang diiklankan itu yang terbaik, nomor 1 di dunia, di Indonesia. Tapi kenapa itu nggak dianggap sebagai sebuah tindakan diskriminatif, tindakan anti kebinekaan, tindakan yang membahayakan persatuan gitu kan. Ketawanya di situ gitu. Muncul sentimen anti agamanya itu muncul. Baik. Berikutnya bentuk propaganda globalisasi lain selain pluralisme ya, yaitu toleransi. Atas nama toleransi menganggap bahwasanya karena semua agama sama maka kita harus toleran. Tidak boleh apa istilahnya egois, menganggap diri paling benar, dan kita harus menerima semua bentuk perbedaan-perbedaan itu dengan lapang dada. Misalnya, kalau kita menerima ucapan selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya, maka kita pun juga harus membalas selamat Natal. Atas nama persamaan, atas nama keadilan, atas nama toleransi, kesamaan, dan sebagainya. Kemudian ibadah bersama pun nggak masalah. Sebagaimana gotong royong bersama membangun negara, membangun desa, maka ibadah bersama pun juga tidak masalah. Toh agamanya intinya sama, semua Tuhan juga intinya juga sama. Yang pada akhirnya nikah beda agama pun nggak masalah. Karena semua agama kan intinya sama. Jadi ngapain lagi dipermasalahkan nikah beda agama itu, beda keyakinan. Itu sesuatu yang harus dihapuskan, harus disingkirkan dari hukum kita. Karena semua manusia itu sama-sama manusianya, laki-laki dan perempuan, intinya adalah manusia juga, maka diskriminasi gender itu harus ditiadakan. Ya, harus disamakan laki-laki dan wanita hak dan kewajibannya. Maka muncullah gerakan emansipasi, toleransi, emansipasi, kemudian apalagi di antaranya itu ya, LGBT itu masuk ranah kategori ini ya, HAM ya. Atas nama HAM, atas nama hak asasi manusia, manusia bebas menentukan kecenderungan orientasi seksualnya, jenis kelaminnya dan sebagainya. Karena yang inti daripada manusia itulah manusianya itu sendiri, bukan jenis kelaminnya, bukan orientasi seksualnya. Maka segala sesuatu yang mencederai kebebasan sebagai manusia harus dihapuskan. Sehingga manusia bebas menentukan orientasi seksualnya, jenis kelaminnya. Nah, wanita juga bebas untuk menjalani profesi yang selama ini identik dengan maskulinitas, identik dengan laki-laki. Seperti dalam bidang olahraga binaraga. Dulu hanya laki-laki, tapi sekarang juga banyak wanita yang menjalaninya. Ini mengeluarkan wanita dari kodratnya. Wanita itu dihargai karena feminitasnya, tidak lagi bangga dengan itu, malah bangga yang menjadi identitas lawannya, yaitu laki-laki, yaitu maskulinitas. Nah, tentunya ini akan merusak citra wanita itu sendiri,
karena melawan kodratnya yang juga akan merusak tubuhnya pada akhirnya. Mungkin dia tidak lagi bisa menyusui anaknya atau hamil mengandung anaknya karena ototnya sudah mengeras semuanya. Sehingga itu akan membahayakan dirinya sendiri karena alat reproduksi yang tidak berfungsi itu akan mengakibatkan kanker ya, sebagaimana besi yang tidak berfungsi ya dia akan berkarat. Nah, itu propaganda agar supaya orang itu menjauhi ajaran agama karena agama itu diskriminatif. Agama itu senantiasa menomorduakan wanita di bawah laki-laki. Intinya itu, ujung-ujungnya adalah itu. Kemudian melalui toleransi tadi menganggap semua agama sama, ya ucapan Selamat Natal itu ya dianggap sebagai biasa saja gitu. Padahal dalam makna ucapan selamat itu kan ada unsur makna pengakuan ya. Selamat ulang tahun itu kan mengakui bertambahnya usia secara kuantitatif dan berkurangnya usia secara kualitatif sesuai dengan fakta. Maka kita mengucapkan itu mengakui fakta yang ada. Selamat pagi ya faktanya memang pagi, waktu pagi ya ada gitu kan. Dan menginginkan keselamatan sebagai doa pada waktu itu. Nah, Selamat Natal itu mengandung unsur pengakuan akan fakta Isa sebagai Tuhan, oknum Tuhan yang mereka akui, yang mereka yakini, sehingga kita pun juga terindikasi ya, melakukan hal yang sama ketika kita mengucapkan itu karena kita mengakui gitu. Sama seperti kita mengucapkan selamat ulang tahun, ya, mengakui bahwa usianya bertambah atau berkurang. Nah, itulah yang mereka tidak pahami. Mereka menganggap ya selamat itu adalah basa-basi, ya tidak mengandung unsur makna apa-apa, kecuali ya baik-baik saja semuanya demi kekerabatan, kekeluargaan, dan demi ya kemanusiaan. Maka itu ya wajar-wajar aja dilakukan ya, tanpa pretensi apapun. Padahal dalam sisi agama itu sesuatu yang sangat besar. Di sisi Allah terutama. Jadi Allah itu lebih sensitif daripada kekasih sesama kita ini ya. Kalau kekasih sesama manusia saja bisa sensitif terkait dengan pernyataan, ungkapan, kata-kata, tulisan, WA, status kekasihnya ya. Nah, apalagi Allah yang begitu besar cintanya kepada kita, tentu akan lebih sensitif lagi. Kita mengakui sesuatu yang berpotensi menjadi pesaingnya yang dipertuhankan. Tentu Allah akan lebih sensitif, akan lebih mereaksi ya tindakan kita ini. Maka yang kita gunakan dalam menyikapi ini itu adalah kacamata cinta ya, yang sangat sensitif ya. Bukan kacamata hubungan biasa antar sesama. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan cinta, maka kacamatanya kacamata cinta yang penuh dengan sensitivitas, kecemburuan, romantisme dan sebagainya. Sehingga kata-kata ucapan selamat Natal itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa bagi sepasang kekasih yang dihadapkan pada calon kompetitornya atau yang berpotensi menjadi pesaingnya sebagai Tuhan. Pesaingnya sebagai kasih yang akan merebut hati kekasihnya. Maka sangat sensitif. Kita harus memahami dari kacamata itu, jangan kacamata pergaulan biasa. Gitu. Atau kacamata yang bukan cinta, maka ya kita akan maknainya biasa-biasa saja. Atau menghukuminya boleh-boleh saja. Nah, toleransi itu sebetulnya maknanya dalam Islam itu adalah tahu kapan saatnya berbeda dan tahu kapan saatnya bersama. Hakikat toleransi itu, Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka itu berbeda, kapan saatnya kita berbhinneka, berbeda, dan kapan saatnya kita berika, bersatu, bersama. Gitu kan. Kapan saatnya berbeda? Ya saat kita menjalani ajaran agama yang memang beda-beda, Tuhannya beda, halal haram juga beda. Kalau ajaran mereka membolehkan mengucapkan selamat hari raya, ya kita terima. Karena menghormati ajaran yang membolehkannya. Mereka juga harus menghormati ajaran kita yang melarang. Dan mereka harus menerima. Selama ini lo nggak masalah, nggak ada apa-apa. Cuma dibuat masalah untuk diadu domba antar agama oleh orang-orang yang memang tidak beragama atau anti agama.
Itu proyek De Ville et Impera ya, terwarisi dari Belanda. Baik. Kemudian emansipasi dalam perspektif Islam itu sebetulnya apa? Bukan menyamakan hak dan kewajiban wanita dan laki-laki atau sekedar membebaskan wanita dari dominasi laki-laki. Tapi emansipasi dalam perspektif Islam itu adalah mewanitakan wanita. Menempatkan wanita pada tempatnya sesuai dengan kodratnya, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Ya, intinya itu ya, mewanitakan wanita. Contoh dalam bidang kerja, secara Islami idealnya wanita itu kalau dipekerjakan atau dijadikan karyawan dalam sebuah perusahaan harus mematuhi konsekuensi sebagai berikut. Diberikan hak cuti menstruasi, tidak hanya cuti hamil melahirkan ya. Karena dalam Islam orang yang wanita yang menstruasi itu diharamkan untuk sholat dan berpuasa ibadah. Sholat dan puasa itu aja diharamkan, apalagi seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang memforsir energi pikiran, perasaan, psikologis, dan tenaga. Kenapa puasa dilarang? Ya karena memperlemah kondisi wanita yang sudah lemah karena banyak keluar darah. Kenapa sholat juga dilarangkan, bahkan berdosa bagi yang melakukan demi kesehatan wanita itu sendiri. Karena dalam sholat ada ruku, sujud yang menekan perut. Dikhawatirkan akan memperparah pendarahan. Sholat saja diharamkan, bahkan diancam dosa. Apalagi kerja angkat-angkat yang berat-berat, yang keras, yang menguras energi, perasaan, pikiran. Jangan. Itu harus betul-betul lebih lebih di off-kan lagi. Itu demi wanita itu sendiri. Itulah bentuk penghormatan Islam kepada wanita itu dengan tidak mengkompetisikan wanita dan laki-laki dalam dunia kerja. Nek pengen oleh duit gede podo karo wong lanang ya kerjanya kudu podo karo wong lanang misalnya. Enggak boleh cuti terlalu banyak. Karena hitungan kerja itu per jam. Berapa jam kamu kerja ya wis itu saya gaji. Kalau nggak kerja ya wis enggak. Enggak peduli kondisi menstruasi atau hamil atau melahirkan misalnya. Itu justru diskriminasi gitu. Menyamakan sesuatu yang harus dibedakan itu namanya diskriminasi, bukan toleransi, bukan emansipasi. Ya. Kemudian apalagi tadi emansipasi sudah, pluralisme sudah, toleransi sudah. Berikutnya demokrasi dalam sistem politik ya. Itu juga ada gitu. Proyek globalisasi yang ingin pada akhirnya ujung-ujungnya mendelegitimasi peran agama dalam dunia perpolitikan. Demokrasi kan intinya kekuasaan di tangan rakyat. Apapun yang disepakati oleh rakyat, itulah kebenaran, walaupun bertentangan dengan ajaran yang maha benar atau Allah. Nah, untungnya di Indonesia itu demokrasinya tidak demokrasi mutlak atau liberal ya, tapi demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan rakyat itu di bawah kekuasaan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, di atas kemanusiaan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun keputusan bulat DPR dan DPRD untuk membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Contoh, di NTT ingin melegalkan minuman keras sebagai tradisi budaya kearifan lokal masyarakatnya. Nah, itu harus dihapuskan, harus digagalkan demi hukum. Karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih kuat kedudukannya dibanding adat ya. Itu Undang-Undang 45 dan juga hukum agama. Hukum agama Nasrani pun yang mayoritas dianut oleh masyarakat NTT juga mengharamkan khamar, minuman keras. Maka tidak ada dalih bagi mereka untuk melegalkan itu di dalam masyarakat yang berideologikan Pancasila.
Walaupun dianggap bukan Islam, tapi dari sisi Pancasila saja mereka sudah melanggar. Tidak ada alasan untuk melegalkan tradisi. Ya, namun pat gulipat politik akhirnya mereka bisa menyiasati itu, yang pada hakikatnya itu adalah pengkhianatan terhadap Pancasila. Namun mereka begitu mudahnya bersembunyi di balik Pancasila. Aku Pancasila, aku Pancasila. Padahal mereka lah hakikatnya yang mengkhianati Pancasila. Baik, demokrasi boleh kita terapkan di ranah-ranah yang tidak atau yang bukan pokok dalam agama. Ya. Hal-hal yang sudah ditentukan secara absolut, secara mutlak, secara rigid dalam agama, tidak boleh dirubah, diganti dengan keputusan aklamasi secara demokrasi, tidak boleh. Ya kayak tadi menghalalkan minuman keras, melegalkan prostitusi misalnya. Walaupun aklamasi anggota DPR menyetujui, ya harus ditolak demi hukum. Karena bertentangan dengan hukum yang lebih kuat darinya. Baik. Itu inti daripada pembahasan kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan itu. Pertama, agar kita tidak goyah dari Islam tentunya ya. Intinya kan itu ya, untuk menggoyahkan seorang dari agamanya, Islam dan Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai figur. Bangkitkan rasa bangga kita kepada agama kita sendiri, Islam. Dengan ilmu pengetahuan yang menunjang hal itu. Pahami agama kita dengan baik-baik sampai kita kagumi betul ajaran Islam itu adalah ajaran yang terbaik dari segala sisi dan aspeknya. Tidak hanya aspek medis, tapi semua aspek. Coba gali, teliti lagi. Kenapa Allah merintahkan ini? Apa sih manfaatnya? Kenapa Allah melarang ini? Apa sih mudaratnya? Terus gali. Sampai kita itu menemukan rasa puas secara logika dan rasa bangga dalam nurani kita ketika kita sudah memeluk Islam dari dulu. Islam ibaratkan agama yang jalan tol ya, agama yang paling simpel, yang memudahkan orang untuk memahami rahasia hidup ini ya. Secara simpel ya, konsep ketuhanannya paling simpel. Tuhan itu satu, sudah segalanya Dia. Bersumber dari Dia akan kembali ke Dia. Itu paling simpel sudah. Kalau Tuhan banyak itu malah bikin pikiran tuh ruwet, pusing ya. Misal kita mau minta berdoa ke siapa misalnya. Ketika minta ke salah satu dewa Tuhan nggak dikabulkan, minta ke Tuhan yang lain, dewa yang lain. Ketika dikabulkan, minta ke yang lain, terus dipimpong seperti itu. Akhirnya kalau ada sesuatu yang nggak srek dengan satu Tuhan, dilaporkan ke Tuhan yang lain, disuruh merespon sikap Tuhan yang dia tidak suka. Ya, akhirnya mengadu domba Tuhan. Ini malah bingung, nggak simpel gitu. Coba perhatikan, teliti, semua ajaran Islam itu ajaran yang paling simpel dalam mengekspresikan kebertuhanan. Sudah kita bahas sih rukun iman dan rukun Islam dulu. Baik, yang kedua, pahami kewajiban kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai wanita atau sebagai pria. Pahami kewajiban-kewajiban yang ada itu tentu dalam koridor perspektif Islam ya. Jadi bangkitkan rasa bangga itu yang pertama dengan dasar pengetahuan terhadap Islam. Yang kedua, pahami kewajiban kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai muslimah atau sebagai muslimin. Sebagai muslim kita harus paham betul. Sebagai karyawan misalkan, sebagai pelajar, kewajiban-kewajibannya kita harus paham. Baru yang terakhir, yang ketiga itu pahami hak Anda itu apa. Apa yang harus Anda dapatkan dalam kehidupan ini.
yang harus betul-betul menjadi pokok capaian, misalnya ridho Allah, terhindar dari murka Allah, itulah hak Anda gitu. Hak Anda untuk mendapatkan itu, dan itu yang harus menjadi capaian orientasi hidup Anda secara maksimal, harus itu, jangan yang lainnya. Nanti kita akan diombang-ambingkan, akan mudah disesatkan. Nah, kewajibannya sebagai apa? Saya sadari sebagai manusia, sebagai muslim, kewajibannya apa? Ya sudah. Insya Allah dengan paham ketiga hal tadi, apapun bentuk propaganda, fitnah, insya Allah kita akan bisa melewatinya dan mengatasinya. Demikian inti dari pembahasan kita kali ini. Silakan bagi yang bertanya dan menanggapi. Silakan, Mas. Oke, baik. Dulu saya SMK ini punya teman dan dia perempuan. Dia itu seperti perempuan muslim sekali banget, bahkan seperti anak pondokan. Dia itu memakai cadar, pakaiannya pun longgar semua, tapi dia mengikuti apa namanya olahraga seperti pencak silat. Saya lupa namanya itu apa. Dan itu apakah itu termasuk apa namanya termasuk pluralisme? Meskipun dia itu dalam pencaksilat itu pun dia nggak mau melepaskan jilbabnya pun sampai itu bawah perut itu full bawah perut, sama masih memakai cadar juga meskipun latihan, dan itu pakainya juga longgar semua. Itu benar-benar seperti perempuan muslim sekali begitu, tapi dia tetap aktif bahkan ikut lomba juga. Dan apakah itu disebut pluralisme ataukah tidak, Pak? Tidak ya, artinya pakaian syar'i itu tidak menghalangi aktivitas sosial yang tentunya sesuai dengan batasan-batasan agama juga ya. Sesuatu yang halal ya tetap boleh dilakukan ya, dengan tampilan busana yang syar'i tadi. Jadi tidak membatasi aktivitas kecuali yang haram saja. Tinggal dinilai materi dari aktivitas itu dan fungsi dari aktivitas itu. Bisa dipertegas lagi, Mas, kalau memang bukan itu yang dipertanyakan. Jadi kan itu kan sama olahraga ya kan, olahraga itu harusnya buat laki-laki ya, bukannya itu, atau mungkin saya salah paham, pencaksilat itu bukan hanya untuk laki-laki. Ya, kalau bela diri memang tidak mutlak hanya milik laki-laki ya. Karena pada zaman Nabi pun para wanita itu juga ada yang terlibat perang juga ya. Artinya kan mereka juga punya keahlian dalam berperang tentunya. Bahkan bermainkan pedang dan sebagainya. Walaupun bukan pokok bagi wanita untuk melakukan hal itu, namun bukan berarti dilarang. Jadi bela diri itu tetap sesuatu yang dibolehkan untuk pertahanan minimal, defensif bagi siapapun. Yang penting jaga auratnya, yang penting hindari perilaku-perilaku, ritual-ritual dalam pencaksilat itu yang menyalahi aturan halal haram dalam Islam. Misalkan ada ritual di Laut Kidul untuk peresmian kenaikan sabuk, kemudian melakukan ritual-ritual penyembahan kepada Ratu Kidul misalnya, itu aja yang dibatasi, yang diabaikan gitu kan. Gitu ya, Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak, saya sudah paham. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Ayu. Ya Pak, sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana ya Pak dengan seseorang yang sudah mulai menemukan jati diri spiritualnya, tapi di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, apakah seseorang tersebut itu, apakah telah memuaskan mereka atau sebaliknya membuat mereka itu malah bingung atau malah terasing dengan modernitas seperti sekarang ini? Terima kasih Pak. Ya,
saya katakan tadi globalisasi itu kita bukan menolak aspek positifnya ya, tapi kita hanya mengantisipasi sisi negatif yang memang itu adalah jati diri dari globalisasi agar kita tidak terpedaya olehnya. Silakan ambil yang baik-baik saja dari globalisasi itu. Modernitas, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Tapi ingat, oh ya, satu lagi yang saya belum sampaikan, modernisme ini ya, ada penumpang gelap di balik modernitas itu sendiri. Modern itu kan suatu yang baru ya, suatu yang paling mutakhir, suatu yang paling canggih, modern ya. Nah, penumpang gelap di balik ini adalah ingin menanamkan keyakinan bahwa kebenaran itu dan kebaikan itu dan kemaslahatan itu hanya ada pada yang baru, pada yang mutakhir, pada yang update, pada yang terkini, layaknya teknologi. Ini contoh menjadikan sains itu sebagai kitab suci ya, menjadikan sebagai sebuah teori analogi untuk menghukumi. Seperti teknologi yang baru pasti menggantikan yang lama. Maka segala sesuatu yang berbau old, produk lama, harus digantikan dengan sesuatu yang baru. Agama itu produk lama, logika lama, peradaban lama, budaya lama, ajaran lama. Maka harus layak untuk digantikan dengan agama baru, yaitu logika, sains yang senantiasa berkembang dan update. Itu propaganda modernitas, modernisme. Jangan tolak teknologinya, tapi tolak misi dan udang di balik batu dari modernitas itu sendiri yang harus kita waspadai. Itu ya Mbak ya. Ada lagi yang lain? Saya bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Begini, dulu SMK saya punya teman Kristen, dia itu ya lumayan dekat lah, Pak. Tapi nggak pernah bahas agama sama sekali. Kami itu cuma bahas kalau ada tugas, ada PR, bahkan sebelum SBM ini pun pernah belajar bareng. Untuk tes TOEFL juga pernah belajar bareng dan itu benar-benar membantu. Saya juga pernah diundang ke rumahnya untuk belajar bareng. Tapi suatu hari saat hari Natal itu saya diundang dan saya tanya, buat apa? Buat makan-makan. Beliau ngomong gitu terus. Lalu saya cek tanggal, sekarang hari Natal. Terus saya bingung Pak, ini saya hadir atau enggak? Ya karena saya belum tahu soal seperti ini ya. Saya pikir begini, saya hadir aja dengan niat untuk menghormati undangannya. Karena kan kalau di hadis kan kalau nggak salah kalau diundang itu sebaiknya datang. Jadi saya datang hanya untuk menghadiri undangannya karena dia mengundang saya, bukan untuk mengakui bahwa itu hari Natal. Apakah perilaku saya itu salah, Pak? Ya, sudah jelas temanya ya. Kita juga harus menjadikan itu pertimbangan dan perhatian ya. Peringatan dalam ritual mereka itu adalah peribadatan. Jadi Natal itu dan peringatannya itu masuk ranah kategori ibadah dan akidah. Di situ ada keyakinan yang mereka yakini terkait apa dan siapa yang mereka peringati, dan ritual peringatan itu sendiri adalah peribadatan, ritual yang disepakati oleh semua untuk dirayakan, untuk dilaksanakan ya. Beda dengan kita, kalau Maulid kan bukan merupakan suatu kewajiban ya. Ya walaupun merupakan juga kategori ibadah, ada sholawat Nabi di sana gitu kan. Ada keteladanan juga yang disampaikan. Ya, itu aja sudah masuk kategori ibadah walaupun bukan mahdhuf, bukan ibadah yang wajib. Tapi masuk ranah kategori ibadah. Dan dua hal yang tidak boleh kita toleransi
atau kita anggap sama, kita boleh berbagi bersama-sama, yaitu dua ranah ini diantaranya, tiga sebetulnya, yaitu ranah akidah, ranah ibadah, dan halal haram yang sudah mutlak. Itu yang tidak boleh kita toleransi, artinya harus kita jaga perbedaannya, harus kita hormati perbedaannya, kebinekaannya. Jangan atas nama pertemanan, atas nama saudara itu dikaburkan identitasnya yang berbeda tadi. Nah, sikap tegas itu begitu dalam beragama, bukan keras ya. Sikap tegas itu bisa menempatkan suatu pada tempatnya, kapan saatnya kita berbeda dan harus berbeda dan harus dihormati perbedaan itu, dan kapan saatnya kita bersama atau wajib sama dan harus dihormati kebersamaan itu. Saat bela negara misalnya. Kategorisasikan dulu apakah undangan itu masuk kategori ibadah. Kalau undangan ulang tahun kan nggak ada unsur ibadahnya, gitu. Walaupun di situ ada doa bersama, ya tinggal kita doa sendiri aja kan boleh. Jadi tidak identik dengan ibadah kalau perayaan ulang tahun kita ya. Beda dengan ulang tahunnya Isa, itu sudah masuk ranah kategori keyakinan dan peribadatan. Nah, rata-rata kan dilakukan di gereja, di tempat-tempat ibadah mereka kan. Itu indikatornya gitu. Kalau ulang tahun, masa ada mereka merayakan ulang tahun di gereja, paling 1-2, tapi yang secara resmi kan di rumah masing-masing, di kantor, di apa gitu. Itu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Mbak Istiana. Baik Pak, mohon izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa Muslim di tengah arus globalisasi? Ya, perteguh identitas sebagai keislaman tadi, kemusliman dan kemuslimahan dengan bangga menjadi Muslim. Ya. Percaya diri sebagai Muslim dan Muslimah. Walaupun apapun anggapan orang, jadul lah, ketinggalan zaman lah, atau nggak update lah, atau pokoknya kaku, atau bahkan dianggap radikal atau apa, nggak masalah. Yang penting kita tidak seperti itu. Ya kayak kita mempertahankan identitas kelamin kita, ya. Yang laki-laki bangga dengan laki-lakinya, yang wanita bangga dengan wanitanya. Ya apapun propaganda persamaan gender, LGBT dan sebagainya. Ya sama seperti itulah kita mempertahankan identitas keislaman kita itu dengan bangga didasari oleh pengetahuan dan kemaslahatan yang kita rasakan betul akan berislam. Insya Allah dengan pengetahuan yang luas tentang Islam yang membuat kita bangga dengan Islam itu akan mudah kita melalui dan melewati gempuran-gempuran globalisasi, karena sifat dasar ilmu itu kan menjaga. Kalau harta kan kita yang menjaga. Itu ya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Ya tentunya bukan kita mengabaikan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu tidak akan turun kalau tidak ada usaha yang relevan untuk mendapatkan. Di antaranya itu usaha relevan untuk mendapatkannya, ya kita mempelajari, memahami ajaran Islam itu sendiri, kemudian menjalankan dengan bangga dan penuh cinta ajaran Islam sendiri. Dengan itu akan mendatangkan kepedulian Allah atau respon Allah, apresiasi Allah, yaitu pertolongannya, nasrun min Allah. Sehingga kita kuat menjalani dan menghadapi, itu bentuk pertolongan, itu kekuatan, itu bentuk pertolongan. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Saya Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Aulia. Apa tanggapan Bapak mengenai seorang perempuan yang tidak melaksanakan kewajibannya, contohnya seorang istri kepada suaminya dengan dalih kesetaraan gender?
Ya, yang penting pahami hak dan kewajiban masing-masing ya sebagai pasangan suami dan istri untuk bisa saling mengingatkan di kemudian hari apa yang terlanggar di situ ya. Insya Allah itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak ada celah di dalamnya ya. Bagian juga dari dakwah. Gitu. Jadi tidak masalah seorang istri yang berusaha mengevaluasi atau mengingatkan hak-hak yang harus dia dapatkan dari suami dan kewajiban-kewajiban suami terhadapnya. Sebatas itu adalah misinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu bahkan merupakan suatu kewajiban ya, kewajiban, bukan suatu yang harus dibiarkan ya, tidak. Justru pembiaran itu wujud ketidakpedulian dan itu adalah wujud kebencian atau tidak adanya cinta. Tampakkan itu sebagai wujud cinta, ekspresi mencintai yaitu peduli. Peduli itu ya saling menjaga diri ya, saling menjaga dari potensi mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bentuknya apa? Anda kan belum ngasih contoh dari bentuknya apa. Itu ya, Mbak. Iya, Pak. Dia contohnya sekalian tuh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini kan banyak itu di Twitter itu pernah ada yang ramai itu, ini contohnya dari seorang anak ke ayahnya. Dia itu nggak mau nyuci piring dengan alasan nyuci piring ayahnya dengan alasan itu pekerjaan cewek sama cowok, bukan pekerjaan cewek saja seperti itu. Jadi dia tidak mau mencucikan seperti itu, Pak. Ya, ya itu kan perlu adanya wawasan ya. Bahwasannya Rasulullah itu juga membantu pekerjaan rumah tangga istrinya Aisyah. Jadi pekerjaan rumah tangga itu sebetulnya justru pekerjaan laki-laki. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan istri itu hanya sebatas pertama mengasuh anak, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Kemudian melayani suami dalam arti baik makan, minum, kemudian apa istilahnya, dan yang lahir batin itu ya, yang sudah kita paham. Sebatas itu, selebihnya itu sebetulnya adalah kewajiban suami. Adapun istri yang melakukan hal itu bonus saja sebetulnya. Kayak mencucikan bajunya, kemudian mencucikan piringnya. Nah, anak itu juga harus tahu juga kewajiban-kewajibannya sebagai anak. Laki-laki itu bukan pekerjaan wanita, justru itu pekerjaan laki-laki. Harus ditanamkan semenjak dini ya, nanti kewajiban